Puji Tuhan, sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kembali bersyukur hari ini, di mana Tuhan boleh pertemukan kita dalam program SRK Siraman Rohani Kristen. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat SRK yang terus mendukung program ini, sehingga program ini boleh berjalan dengan baik. Dan tentunya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan lupa bagikan juga program ini pada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, ya, supaya mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan lewat program ini, lewat pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan di program ini. Baik, sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Setelah kami lewati hari-hari di dalam kehidupan kami Bapa, kami dipertemukan kembali Tuhan dalam program SRK Siraman Rohani Kristen. Kami sungguh merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami di hari-hari yang lalu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga yang akan menolong kehidupan kami di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap umat-umat-Mu, sahabat-sahabat SRK yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami butuh firman-Mu Tuhan amat terlebih Bapa di dalam sorga. Di akhir zaman ini Bapa di dalam sorga, di mana dunia semakin hari semakin tidak menentu ya Bapa di dalam sorga. Namun kami percaya Tuhan, firman-Mu iya dan amin. Bahkan firman-Mu adalah jawaban dalam setiap pergumulan umat manusia Tuhan. Itu sebabnya Bapa, siapkanlah hidup kami, di dalam kami menerima berkat dari Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Demikian juga Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah Engkau pakai mulut, bibir, dan lidah hamba-Mu Bapa di dalam surga, sehingga setiap kata-kata, setiap firman yang keluar dari mulut, bibir, dan lidah hamba-Mu menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dalam program SRK hari ini terambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayatnya 30. Markus 7 ayat 24 sampai 30, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan,
tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema dalam program SRK hari ini, yaitu perempuan Syro-Fenisia yang mendapat anugerah Tuhan Yesus. Perempuan Syro-Fenisia yang mendapat anugerah Tuhan Yesus Kristus. Hal yang terindah di dalam kehidupan kita ini, ketika kita memperoleh apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Bahkan juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari yang terindah juga di dalam kehidupan kita ini, ketika kita memperoleh sesuatu yang kita peroleh itu di luar daripada kemampuan kita, di luar dari pemikiran kita. Dan itulah yang terjadi kepada perempuan Syro-Fenisia ini. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia tidak layak untuk memperoleh apa yang dia mohonkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa dia tidak layak untuk menerima? Kenapa dia tidak layak untuk memperoleh apa yang dia mohonkan, apa yang dia minta kepada Tuhan Yesus Kristus? Sangat jelas sekali dicatatkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perempuan Syro-Fenisia adalah seorang perempuan yang tidak percaya akan Tuhan Yesus Kristus. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan katakan bahwa Yesus datang kepada bangsa Israel. Itu jelas sekali saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi sesungguhnya bahwa perempuan Syro-Fenisia ini di luar daripada bangsa Israel. Orang yang tidak percaya akan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dia memperoleh apa yang dia mohonkan. Nah, ini yang disebut dengan anugerah. Ini yang disebut dengan kasih karunia. Bahkan juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kita pun adalah orang-orang yang tidak layak menerima anugerah yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Kita di luar daripada bangsa Israel. Itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa aku datang untuk mencari bangsa Israel yang terhilang tersebut. Dan kita juga sesungguhnya adalah Israel secara rohani yang dicengkokkan. Itu sebabnya hidup kita ini sesungguhnya adalah hidup percaya karena anugerah, karena kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, demikian juga dengan perempuan Syro-Fenisia ini. Dia memperoleh anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Anugerah yang dia peroleh dari Tuhan Yesus Kristus secara khusus atas permohonannya, di mana anaknya dalam keadaan sakit, bahkan juga anaknya sedang dibelenggu oleh kuasa kegelapan.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun perempuan ini adalah seorang perempuan yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, alias perempuan kafir, tetapi saudaraku, ada beberapa hal yang perlu kita teladani dari perempuan Syro-Fenisia ini. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayatnya, mulai dari ayat yang ke-24, dikatakan di situ, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita mendapat anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Hal yang pertama yang harus ada di dalam diri kita itu, yaitu mendengarkan tentang Yesus Kristus. Mendengarkan tentang berita Tuhan Yesus Kristus. Mendengarkan tentang Injil. Injil adalah berita keselamatan tentang Yesus Kristus. Nah, ini harus kita dengarkan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malah boleh saya katakan bahwa mendengarkan Yesus Kristus menjadi langkah awal, menjadi modal awal untuk kita sampai kepada anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di kitab lain mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Itu jelas sekali, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi iman yang ada di dalam diri seseorang itu timbul karena dia mendengar. Mendengar tentang apa? Mendengarkan tentang firman Tuhan. Ketika dia dengarkan kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu membawa iman kepada seseorang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan tutup telingamu. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau tahu dengan apa yang sedang engkau dengarkan. Sebab Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang diperdengarkan, firman Tuhan yang didengar oleh telingamu itu akan membawa engkau kepada iman. Perempuan Fenisia ini sudah mendengarkan tentang berita tentang Tuhan Yesus Kristus. Berita tentang penyembuhan, berita tentang mukjizat, berita tentang karya-karya yang luar biasa, berita tentang keselamatan yang sudah didengarkan oleh perempuan ini. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berita yang didengarkan tersebut menggerakkan hatinya, menggerakkan imannya, sehingga dia melangkahkan kakinya untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan boleh saya gambarkan saudaraku bahwa jarak antara Tuhan Yesus Kristus dengan dia bukan jarak yang dekat. Saya katakan tadi bahwa dikatakan kebenaran firman Tuhan bahwa perempuan ini adalah perempuan Syro-Fenisia, wilayah daripada Yunani. Jadi ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, ketika dia melangkahkan kakinya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, membutuhkan waktu yang demikian panjang. Membutuhkan jarak yang demikian jauh. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia abaikan itu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Lalu hal yang kedua yang dapat kita teladani dari seorang perempuan ini sehingga kita masuk dalam anugerah Tuhan. Di dalam ayat yang ke-26 dikatakan di situ, perempuan itu
Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Ia memohon kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini berarti, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanda ketidakberdayaan. Ketika seseorang memohon dan memohon kepada kita, ini adalah merupakan gambaran daripada ketidakberdayaan, ketidakmampuan seseorang ketika dia menghadapi persoalan tersebut. Perempuan ini sadar, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa dia tidak mampu menghadapi kenyataan hidup yang sedang melanda kehidupannya. Dia bermohon kepada Tuhan. Saudara, mungkin dalam kehidupan kita juga acap kali kita bermohon kepada seseorang. Ketika kita bermohon kepada seseorang, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu adalah gambaran ketidakberdayaan kita akan apa yang sedang diperhadapkan kepada kita. Perempuan ini bermohon kepada Tuhan. Bermohon kepada Tuhan supaya apa? Supaya beban yang ada di dalam dirinya diangkat oleh Yesus. Supaya apa? Supaya perempuan, anak perempuannya yang dalam keadaan dirasuki setan, dipulihkan, disembuhkan, bahkan juga setan tersebut dikeluarkan dari dalam kehidupannya. Lalu yang berikutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga yang dapat kita teladani dari perempuan ini, sehingga ia dapat anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-28. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak itu." Ini luar biasa, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena di dalam ayat yang ke-27 dikatakan seperti ini. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perempuan ini datang kepada Yesus dengan memohon, dengan sangat dia memohon kepada Tuhan, tetapi justru reaksi daripada Tuhan Yesus Kristus tidak sesuai dengan apa yang dia mohonkan. Dia datang kepada Tuhan Yesus Kristus dengan harapan dia memperoleh jawaban atas apa yang dia sedang dialami oleh anaknya. Tetapi justru Yesus mengatakan bahwa tidak patut mengambil roti dari anak-anak yang sedang makan lalu memberikannya kepada anjing. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara logika, berarti saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perempuan yang datang kepada Yesus Kristus ini, Yesus sedang menguji dia. Maaf Bapak Ibu, Yesus tidak sedang rasis di sini. Yesus sedang tidak rasis di sini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Yesus sedang menguji daripada iman daripada perempuan ini. Kenapa? Karena memang Yesus datang khusus untuk bangsa Israel. Sementara perempuan ini datang kepada Yesus, perempuan ini adalah di luar daripada bangsa Israel. Yesus ingin menguji sejauh mana iman daripada perempuan ini. Yesus ingin menguji, benar nggak, sungguh-sungguh nggak
Sungguh-sungguh perempuan yang tidak percaya ini menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengatakan seperti itu kepada dia, tidak baik roti yang dimakan oleh anak-anak lalu diberikan kepada anjing. Ketika perempuan ini mendengarkan kata-kata ini, apakah dia undur? Apakah dia berkata, oh ini tidak masuk akal. Oh ini Tuhan Yesus menghina saya. Oh ini Yesus sedang rasis kepada saya. Apakah perempuan ini mempunyai sikap pikiran seperti itu? Tetapi di dalam ayat yang ke-28 ini, saudaraku, kita melihat bahwa perempuan ini mempunyai sikap yang rendah hati. Dia mempunyai sikap yang rendah hati kepada Yesus Kristus. Demikian juga sesungguhnya di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk sampai kepada anugerah, untuk sampai kepada kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, maka kita pun harus mempunyai hati, mempunyai rasa rendah hati di dalam kehidupan kita, mempunyai sikap rendah hati di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sekali lagi Bapak Ibu, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang tidak layak menerima Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita sesungguhnya harus mempunyai sikap rendah hati di dalam kehidupan kita. Lalu juga dari sini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang ditampilkan oleh perempuan ini di dalam ayat yang ke-28 tadi. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja itu juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak itu. Roti itu memang tidak layak bagi dia. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, kalau kita makan, apakah di meja ataupun di lantai, kalau kita makan pasti ada yang jatuh. Makanan itu pasti ada yang jatuh, nasi itu dari tangan kita kah? Tetapi anjing itu makan juga dari yang jatuh dari anak itu. Ini sesuatu pengakuan yang luar biasa Bapak Ibu. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa perempuan ini masuk lebih dalam lagi, yaitu sikap memperkatakan iman. Dia masuk lebih dalam lagi. Yesus sedang menguji dia, Yesus sedang menantang dia. Tetapi justru tantangan itu, justru ujian itu dia sikapi secara positif. Sikap memperkatakan iman ada di dalam diri daripada perempuan ini. Dengan kata lain saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perempuan ini ingin berkata, benar bahwa tidak layak roti itu diberikan kepada anjing itu. Perempuan ini ingin memperkatakan, benar bahwa saya tidak layak menerimanya. Saya tidak layak menerimanya. Tetapi sisa-sisa daripada makanan itu pun akan saya makan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teladan yang luar biasa yang ditampilkan oleh perempuan ini. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tepatlah tema pemberitaan firman hari ini, perempuan Sirofenisia yang mendapat anugerah Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Bahwa sesungguhnya Tuhan, kami adalah manusia yang tidak layak menerima anugerah-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang tidak layak menerima kasih karunia Tuhan.
Karena kami adalah manusia-manusia berdosa. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami adalah di luar daripada konteks bangsa Israel Tuhan. Tetapi Engkau telah menebus kami dari cara hidup kami yang sia-sia. Dan Engkau yang mengatakan Tuhan bahwa kami adalah Israel rohani. Engkau telah mencangkokkan kami Tuhan, sehingga kami layak menerima kasih karunia itu Tuhan. Sebagaimana dengan perempuan ini Tuhan. Dia sadar ya Bapa di dalam sorga bahwa dia bukanlah bagian daripada bangsa Israel. Bahwa dia bukan bagian daripada karya keselamatan itu Tuhan. Dia sadar betul itu ya Bapa di dalam sorga. Tapi walaupun seperti itu Tuhan, dia mempunyai sikap rendah hati. Dia mempunyai sikap memperkatakan iman ya Bapa di dalam surga. Dan imannya itulah Tuhan yang membawa dia kepada anugerah keselamatan itu Tuhan Yesus Kristus. Bahkan bukan saja Tuhan anaknya yang diselamatkan, dibebaskan daripada belenggu kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi hidupnya juga diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itu boleh terjadi Tuhan oleh karena perempuan ini sudah mendengarkan berita-berita tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan dia Bapa di dalam sorga, dia bermohon kepada Tuhan Yesus Kristus akan apa yang sedang terjadi di dalam kehidupannya Tuhan. Dan biarlah kiranya Bapa di dalam sorga, tiap-tiap kami Tuhan menjadi pribadi yang demikian Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa di dalam surga. Kami mendengarkan berita-berita tentang karya-karya Tuhan di dalam kehidupan, di dalam dunia ini Bapa di dalam surga. Bahkan apa yang dicatatkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami dengar dan kami dengar itu Tuhan. Bahkan Engkau juga berkata Bapa di dalam surga bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan Bapa di dalam surga. Itu sebabnya Bapa di dalam surga, tiap-tiap kami juga Tuhan yang mendengarkan program ini Bapa di dalam surga, yang mendengarkan pemberitaan firman-Mu Bapa di dalam surga, maka ya Bapa ketika kami mendengarkan Tuhan, kami percaya Bapa, iman kami akan timbul Tuhan, akan timbul iman di dalam kehidupan kami Bapa di dalam surga. Dan biarlah Tuhan Yesus Kristus, ketika perempuan ini sudah mendengarkan, maka dia melangkahkan kakinya ya Bapa di dalam surga. Dia tidak berdiam diri, di tempat Tuhan, tapi dia langkahkan kakinya ya Bapa di dalam surga, dan dia datang kepada Tuhan Yesus Kristus memohon ya Bapa di dalam surga. Perempuan ini Tuhan memohon, tanda bahwa dia tidak berdaya dan dia tidak sanggup Tuhan menghadapi apa yang sedang dia dihadapi Bapa di dalam surga. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus, kami seperti itu, demikian juga dengan kami Bapa di dalam surga. Dalam menghadapi kehidupan ini Tuhan, kami tidak mampu. Kami tidak kuat ya Bapa di dalam surga. Itu sebabnya Tuhan, kami datang kepada Tuhan, memohon kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, mau teraikanlah firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu Bapa di dalam surga menjadi berkat buat kami semuanya Bapa. Khususnya ya Bapa di dalam surga, umat-umat-Mu Tuhan, sahabat-sahabat SRK Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan ini memberkati kehidupan mereka ya Bapa di dalam surga. Bahkan firman Tuhan ini Tuhan menjadi benteng di dalam kehidupan mereka Tuhan. Khususnya sepanjang hari ini Tuhan, di dalam mereka menjalankan aktivitas mereka ya Bapa di dalam surga. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan yang membentengi kehidupan mereka
mereka. Biarlah firman-Mu ya Bapa di dalam surga yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan mereka Bapa, sehingga mereka mampu menjalani hari-hari hidup mereka sepanjang hari ini. Mereka semakin kuat dan kuat ya Bapa di dalam surga, karena ada firman di dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Memberkatilah Engkau Tuhan setiap umat-umat-Mu Tuhan yang mendengarkan program ini Bapa di dalam surga. Berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka ya Bapa di dalam surga. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan Tuhan, Engkau buat berhasil dan beruntung ya Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa di dalam surga. Bapa, kami percaya sepanjang hari ini Tuhan, kami akan menjalani hari-hari kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan penuh pengharapan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya.